Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu yang saya hormati dan banggakan, bertemu kembali dengan saya Victor Putra Perlin, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 4 Jali. Pada kali ini saya sudah ditemani oleh rekan saya di SMA Negeri 4 Jali. Silakan perkenalkan. Ya, terima kasih kepada Pak Victor, calon guru penggerak angkatan 7 ya Bapak. Terima kasih atas waktunya memberikan ke saya mengenai Observasi supervisi kelas. Perkenalkan dulu, nama saya Rizky Bagja Gumilar. Saya 1 MGMP dengan Pak Victor di mata pelajaran matematika. Saya kebetulan mengajar di kelas 11 IPS. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rizky, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan observasi melalui kegiatan supervisi kelas. Alhamdulillah nih Pak Rizky, kita bisa bertemu hari ini karena pada pekan ini kita akan melakukan supervisi kelas. Maka pada hari ini kita akan melakukan terlebih dahulu apa yang dinamakan pra-observasi. Yes. Alhamdulillah karena kita 1 MGMP, banyak chemistry atau keterkaitan perasaan atau batin yang kita rasakan selama menjalankan profesi kita sebagai guru. Nah, Pak Rizky, ya sebetulnya saya ingin mengetahui ini pada kegiatan observasi ini, sebetulnya selama Pak Rizky menjalankan profesi sebagai guru, khususnya di kelas 11 ya, apakah terdapat permasalahan yang Pak Rizky alami selama mengajar dan mendidik matematika di kelas 11 ini? Terima kasih Pak Victor untuk pertanyaan permasalahan, tentunya sangat banyak ya. Sangat banyak permasalahan yang muncul di kelas, apalagi di kelas IPS ya. Berbeda dengan kelas MIPA. IPS itu sangat banyak karakteristik anak, mulai dari kenakalannya, mulai dari motivasi belajarnya, mulai dari sisi akademiknya pun. Paling saya garis bawahi dalam pembelajaran matematika di kelas IPS itu salah satu motivasi belajar peserta didik itu di kelas agak kurang, agak rendah. Kemudian yang kedua, kemampuan dalam segi pemecahan masalah, khususnya dalam materi yang akan saya sampaikan itu dalam program linear. Ya, itu ada 2 mungkin yang jadi titik berat permasalahan yang muncul di kelas saya waktu pembelajaran matematika. Jadi terdapat permasalahan dalam segi motivasi, ya, betul. Juga kemampuan pemecahan masalah, begitu ya, Pak Rizky ya. Jadi saya ingin tahu juga sebetulnya tujuan Pak Rizky melakukan percakapan ini dengan saya. Nanti di akhir percakapan apa yang diharapkan oleh Pak Rizky? Tentunya dengan ada observasi ini saya ingin meningkatkan gairah belajar. Yang pertama itu meningkatkan gairah belajar matematika peserta didik, agar setiap pembelajaran matematika itu si peserta didik itu aktif, menyenangkan, sehingga motivasi untuk belajarnya pun jadi bertambah. Kemudian untuk dalam segi akademiknya dan intinya dalam materi program linear ini, peserta didik itu mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linear. Tentunya dalam program linear ini banyak materi atau soal-soal bertipe soal cerita. Ya, gitu. Jadi si peserta didik itu mampu memecahkan mulai dari sambungannya, mulai dari apa yang alurnya dari mana ke mana, sampai menemukan titik jawaban yang betul. Jadi kalau boleh saya sampaikan kembali, tujuan kita hari ini berdiskusi itu
Yang pertama, di akhir diskusi Pak Iki menginginkan adanya peningkatan gairah belajar siswa, ya. Lalu keaktifan siswa, motivasi siswa, sehingga akan berakibat pada kemampuan pemecahan masalah siswa yang baik. Nah, kalau dilihat dari permasalahan awal tadi ya Pak Rizky ya, ternyata motivasi dan kemampuan pemecahan masalah siswa khususnya di kelas 11 IPS itu Pak Iki menganggap masih kurang gitu. Kalau boleh saya tahu nih, sebetulnya menurut versi Pak Iki kemampuan motivasi yang baik itu atau kemampuan pemecahan masalah siswa yang baik itu tergambar seperti apa? Salah satu contohnya mungkin untuk dari segi motivasi ya, dilihat bisa motivasi tinggi itu ya tadi yang disebutkan bahwa keaktifan gitu. Terus dalam sisi diskusi tidak hanya satu arah diskusinya, harus ada dua arah. Itu menunjukkan bahwa si peserta didik itu mempunyai motivasi yang tinggi tentunya gitu. Kemudian dalam segi kemampuan pemecahan masalah ya, salah satu indikator bagaimana peserta didik itu mempunyai kemampuan pemecahan masalah yang tinggi itu atau yang baik itu ya, mungkin setiap persoalan yang diberikan oleh kita sebagai guru ya, si peserta didik itu bisa menyelesaikannya gitu. Oke. Nah, kalau demikian, untuk meningkatkan motivasi kemampuan pemecahan masalah, kira-kira Pak Rizky punya strategi khusus tidak untuk meningkatkan? Tentunya pasti ada. Ya. Strateginya mungkin kita lihat kenapa sih motivasi peserta didik itu jadi kurang. Mungkin salah satunya dari saya juga. Oh iya. Mungkin salah satunya dari saya juga. Padir gitu ya. Iya betul. Evaluasi diri saya dalam segi mengajar. Salah satunya mungkin dalam penerapan model pembelajaran, penerapan dalam media pembelajaran gitu. Dan kemungkinan untuk meningkatkan motivasi saya mungkin akan menggunakan media pembelajaran yang berbasis online. Semoga dengan media pembelajaran yang berbasis online ini ya, peserta didik itu menjadi lebih bersemangat untuk belajar. Salah satu contohnya yang akan saya terapkan yaitu adanya kuis di awal dengan media online Google Form. Iya, gitu. Kemudian dalam pengisian LK ada yang namanya ELK. Kemudian agar dalam segi kemampuan pemecahannya masalahnya menjadi tinggi atau baik, mungkin saya akan menerapkan salah satu model pembelajaran yaitu PBL, Problem Based Learning ya, karena mungkin akan sesuai dengan materi yang saya sampaikan dalam program ini. Iya, betul, iya. Sangat berkaitan lah. Jadi dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika dengan PBL. Salah satu kelebihan PBL itu kalau saya sudah baca itu pusatnya itu ke peserta didik. Berpusat pada murid, tidak berpusat pada guru. Tidak hanya guru yang menjelaskan. Ya. Dengan PBL ini peserta didik yang mencari, peserta didik berdiskusi dengan temannya, menyelesaikan masalah matematika. Dan ternyata banyak strategi yang dimiliki oleh Pak Iki untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan pemecahan masalah. Tentunya strategi ini berasal tadi Pak Rizky sampaikan dari evaluasi diri Pak Rizky. Yang pertama tadi menggunakan media online juga diperkaya dengan media online, menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, apalagi nanti dalam penyampaian program linear memang tepat sekali menggunakan problem based learning ditambahkan dengan kuis-kuis online
dan ILK begitu. Mantap, Pak, itu strateginya sudah banyak. Saya yakin ini akan mampu meningkatkan motivasi dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Kita lihat saja nanti di Siap. Nah, kapan nih kita akan menerapkan strategi-strategi ini? Kebetulan saya membawa kelas sampelnya itu di kelas 11 IPS 5 dan jadwalnya itu 11 IPS 5 itu di hari Kamis. Siap. Di tanggal berarti sekarang tanggal 11 tanggal 18. Iya, 18 Mei ya. Iya. Kita tanggal 18 Mei akan bertemu di kelas Pak Iki dalam materi program linear ya. Jadi nanti strategi-strategi ini akan coba diterapkan ya di pertanyaan terakhir nih Pak. Tentunya dalam menjalankan tugas sebagai guru dan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, ada seseorang yang oleh Pak Rizky dianggap dapat selalu mengingatkan Pak Rizky untuk selalu menggunakan strategi-strategi, baik itu penggunaan model pembelajaran, media pembelajaran, dan hal-hal yang lain yang mampu meningkatkan pembelajaran. Adakah seseorang yang Pak Rizky anggap dapat selalu memotivasi atau mengingatkan Pak Rizky? Tentunya ada. Ya. Tentunya sangat ada ini, tapi di luar sekolah ini. Oh iya. Ya tidak apa-apa ya. Di luar sekolah ini, dan salah satunya dosen saya sebetulnya. Oh iya. Dosen saya namanya Pak Sundayana. Oke. Ya, Pak Sundayana itu menerapkan waktu saya kuliah S1 di IPI di Garut. Beliau sangat menginspirasi buat saya. Tentunya dalam segi penyampaian, dalam segi penggunaan media pembelajaran, kemudian dalam kebijakannya beliau menyampaikan, atau dalam segi controlling kelas juga, itu menjadi inspirasi saya dalam penerapan pembelajaran di sekolah SMA 4 Garut, tentunya di kelas Jadi Pak Sundayana ya, memang saya juga sama itu Pak Sundayana ya. Saya yakin para bapak dan ibu juga kalau dari STK IP Garut atau IPI mengenal dan bagaimana sosok Pak Sundayana. Ya, begitu barangkali Pak Rizky. Terima kasih atas waktu yang diluangkan ya, untuk kegiatan praobservasi ini. Mudah-mudahan waktu yang diluangkan, pikiran yang disumbangkan menjadi amal ibadah bagi Pak Rizky. Para bapak dan ibu, sekian kegiatan praobservasi dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.